Nah sementara yang otaknya super seperti beliau insya Allah, nah seperti beliau, nggak pantas ini kalau banyak tahajud, salah. Jadi kalau Ustadz Yusuf Mansur satu hari tahajud 100 rakaat salah. Saya berharap Ustadz Yusuf Mansur bersama teman-teman bisa merubah pola pikir masyarakat yang sesat. Pola pikir masyarakat yang sesat. Masyarakat muslim ini pola pikirnya jadi tersesat sekarang ini. Bukan masyarakatnya sesat ya, pola pikirnya sesat. Sesat bagaimana? Ini punya satu nih, kalau dikasihkan Ustadz Yusuf Mansur habis nih. Tapi kata beliau sedekah terbaik itu saat engkau membutuhkan dan tidak punya apa-apa. Nah, ini hadiah buat beliau. Nah, nanti saya tinggal minta sama yang lain yang punya. Dan lagi dicetak ulang insya Allah. Apa maksud pengarang kitab ini? Untuk menjelaskan. Jadi Allah tuh menciptakan manusia dengan kemampuan otak berbeda-beda. Ada orang yang otaknya itu dalam kategori orang bodoh. Bukan berarti dia bodoh, otaknya ya, nggak cerdas itu. Ya otaknya bukan punya kemampuan yang super, di bawah standar. Ada orang yang otaknya sesuai standar manusia pada umumnya. Ada orang yang otaknya itu super, di atas standar manusia pada umumnya. Nah, orang-orang yang otaknya di bawah standar maupun yang sesuai standar ataupun lebih dari standar, itu wajib cari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Cari ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, ilmu yang mana? Ilmu tentang kewajiban. Jadi itulah hikmahnya Allah Ta'ala. Maka nggak ada urusannya idiot nggak bisa belajar sholat, nggak ada. Idiot tetap bisa belajar sholat. Idiot tetap bisa belajar haji. Idiot tetap bisa belajar zakat, tetap bisa. Karena itu kewajiban yang diberikan Allah kepada hambanya. Sehingga Allah udah mudahkan akalnya, ciptaannya, sejelek apapun kemampuannya, pasti dia bisa. Makanya kita jangan membuat patah semangat orang-orang yang EQ-nya lemah. Udah kamu nggak mungkin bisa nih belajar sholat, dosa kamu. Dosa. Ngapain kamu haji repot-repot, susah loh ilmu haji, nggak usah belajar, udah buat kamu udah sah-sah semua, nggak bisa. Kamu ngomong gitu dosa. Allah udah ngatur seluruh makhluknya bisa belajar tentang hukum-hukumnya yang fardu, yang wajib. Nah, terus untuk yang standar, kemampuannya standar, ya udah belajar saja yang wajib-wajib. Belajar yang wajib. Sisa waktunya buat apa? Sisa waktunya buat mengamalkan yang sudah dipelajari. Yang mudah saja, ngamalkan sholat duha, ngamalkan tahajud, ngamalkan sedekah, cari duit yang banyak. Ini buat yang setengah bodoh dan bodoh. Ya, setengah bodoh dan bodoh, otaknya bukan orangnya ya. Nah, yang otaknya itu ya begitulah, kemampuannya nggak super. Itu lebih baik ibadahnya adalah cari duit. Ya, ibadahnya sholat, ibadahnya zikir. Ya, ibadahnya zikir. Nah, sementara yang otaknya super seperti beliau insya Allah. Nah, seperti beliau, nggak pantas ini kalau banyak tahajud, salah. Jadi kalau Ustadz Yusuf Mansur satu hari tahajud 100 rakaat salah, menyia-nyiakan kemampuan otaknya. Jadi nggak syukur nikmah. Jadi orang-orang yang otaknya lebih itu ibadahnya nggak boleh memperbanyak tahajud, memperbanyak sholat duha, memperbanyak zikir, memperbanyak dia cari duit, nggak boleh. Justru ibadahnya apa? Buka kitab, mutolaah, pelajari isi Al-Quran. Kenapa? Karena hanya dia yang akan mampu mengungkap isi Al-Quran untuk disampaikan kepada yang otaknya nggak mampu. Jadi kalau dia tinggalkan ini karena mau mencari kenikmatan, dia dengan tahajudnya, dengan zikirnya, dengan doanya, dengan duhanya, dia mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan ditanya, kamu punya tanggung jawab dengan otakmu nih untuk membuat yang di bawah ini bisa paham yang di atas lewat kamu. Maka jangan enak-enakan mau tahajud aja, enggak. Karena itu Imam Syafi'i kalau kita lihat ya sama Imam Ahmad bin Hambal, dilihat sama anaknya Imam Ahmad bin Hambal, sholat subuh nggak pakai wudu. Diprotes sama anaknya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Katanya ini guru ayah, katanya alim, tapi malam nggak tahajud, cuman tidur dan sholat subuh nggak pakai wudu. Katanya Imam Ahmad, tunggu sebentar, saya mau nanya sama guru saya. Dipanggil, ketemu kan, guru, tadi malam ngapain?
Oh alhamdulillah, saya waktu rebahan saya buka hafalan Al-Quran saya, kemudian saya teliti semua tafsir yang saya ketahui, saya pecahkan sekian ratus masalah yang belum ada dalam Islam. 100 masalah yang belum ada, itu muncul masalah itu dan saya carikan jawabannya. Tiba-tiba masuk waktu subuh, jadi langsung saya sholat. Ustadz Yusuf Mansur ditanya Hotman Paris soal asal kekayaan hingga bisnis. Baru-baru ini Ustadz Yusuf Mansur menghadiri acara Hotman Paris. Di sana, Ustadz yang juga merangkap sebagai pembisnis ini menjelaskan tudingan soal investasi bodong tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Bella Di Ricardo tentunya langsung dengan terang menanyakan soal permasalahan yang saat ini dihadapi Ustadz Yusuf Mansur tersebut. Bahkan sampai menanyakan soal asal kekayaan hingga bisnisnya saat ini. Yusuf Mansur menegaskan dirinya bukan penipu. Yusuf mengakui sebagai manusia banyak melakukan kesalahan dalam melangkah, namun bukan sengaja menipu jamaahnya. Ya namanya Ustadz, ada salah-salahnya, masih belajar tapi tidak menipu, katanya. Hotman Paris lantas mengejar Yusuf Mansur. Pertanyaan tentang asal kekayaan, pasalnya sebagai ustadz dirinya mampu membeli sebuah klub sepak bola, membeli hotel dan lain sebagainya. Kekayaan bapak itu sumbernya dari mana? Tanya Hotman. Dari bisnis, jawab Yusuf Mansur. Bisnisnya dari mana? Sergah Hotman. Ya dari bisnis asli, bisnis food, beverage, hotel dan travel. Tak puas dengan jawaban Yusuf Mansur, Hotman Paris kembali mengejarnya dengan pertanyaan tentang asal uang untuk menjalankan bisnisnya. Sumbernya dulu dari mana duitnya? Tanya aja. Ya sumber halal lah, jawab Yusuf. Halalnya dari mana? Tanya Hotman lagi. Ya kayak Wirda putri saya, dia jualan kosmetik, arak sekecil itu aja transaksinya sudah lumayan. Duitnya dari beberapa putaran uang dari bisnis. Ustadz Yusuf Mansur ditanya Hotman Paris soal asal kekayaan hingga bisnis. Baru-baru ini Ustadz Yusuf Mansur menghadiri acara Hotman Paris. Di sana, Ustadz yang juga merangkap sebagai pembisnis ini menjelaskan tudingan soal investasi bodong tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Bella Di Ricardo tentunya langsung dengan terang menanyakan soal permasalahan yang saat ini dihadapi Ustadz Yusuf Mansur tersebut. Bahkan sampai menanyakan soal asal kekayaan hingga bisnisnya saat ini. Yusuf Mansur menegaskan dirinya bukan penipu. Yusuf mengakui sebagai manusia banyak melakukan kesalahan dalam melangkah, namun